Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triakania Dewi, NPM 191003117 dari kelas G Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja, tugas sekaligus ujian akhir semester saya mengenai pembuatan artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Akad Musaqoh terhadap Kesejahteraan Buruh Petani Indonesia. Latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara yang mendapatkan julukan negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Melalui buruh petani, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat Indonesia, ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bertani. Adapun sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian, yaitu buruh petani. Musaqoh adalah suatu akad atau kontrak antara pemilik lahan dengan buruh untuk mengurus, merawat lahannya dengan baik, dan perolehan hasil dibagi bersama sesuai dengan kontrak kerja. Untung dan rugi atas hasil panen yang dihasilkan akan sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu petani penggarap dan pemilik lahan pertanian, karena semua serikat itu mengandung resiko. Kerjasama seperti ini adalah solusi yang adil dan juga sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melakukan akad musaqoh, buruh petani akan memperoleh hasil yang dibagi bersama dengan pemilihan lahan sesuai kontrak kerja yang mungkin dapat membantu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan merupakan aspek penting dari kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Peningkatan kualitas hidup manusia berkaitan erat dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bukanlah persoalan yang mudah. Selanjutnya yaitu mengenai kajian literatur. Yang pertama yaitu mengenai makna musaqoh. Secara bahasa, musaqoh berasal dari kata saqo. Artinya kata tersebut adalah as-saqi, yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. Yang selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum musaqoh. Awal mula diperbolehkannya akad musaqoh ini ialah ketika Nabi Muhammad SAW memperkerjakan penduduk Khaybar untuk menggarap pohon kurma dan tanah dan memberi upah berupa buah dan tanaman, dan juga berdasarkan hadis yang artinya dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman atau palawija. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu mengenai berakhirnya musaqoh. Musaqoh telah dianggap berakhir jika yang ke-1 yaitu waktu perjanjian musaqoh berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di awal. Yang kedua, salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal. Jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad musaqoh, maka akad ini akan tetap diperbolehkan dan berlanjut. Yang ketiga yaitu adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan musaqoh ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai hikmah musaqoh. Hikmah musaqoh diantaranya yaitu yang pertama menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan. Yang kedua menciptakan sifat saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah eratnya tali silaturahmi. Dan yang terakhir yaitu adanya pihak-pihak yang berakad untuk saling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat musaqoh. Rukun musaqoh itu ada 3. Yang pertama, dua pihak
pelaku akad, yang kedua adanya kebun dan tanaman sebagai objek musakoh, yang ketiga pembagian hasilnya itu jelas. Yang selanjutnya yaitu mengenai syarat musakoh. Syarat musakoh ada 4. Yang pertama sikot atau ijab kabul kedua belah pihak. Yang kedua, pelaku akad harus telah balik dan berakal karena ketentuannya harus sesuai dengan hukum. Yang ketiga yaitu mengenai objek harus berupa pohon yang dapat berbuah atau jika pohon itu tidak berbuah, namun pohon itu harus yang tetap dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu ketika panen tiba, maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan bagi sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Kajian literatur yang selanjutnya yaitu mengenai teori profit and loss sharing atau bagi hasil. Teori profit and loss sharing ini dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang mencerminkan keadilan, karena baik untung maupun rugi ditanggung bersama-sama. Berbeda dengan sistem riba yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan mencerminkan ketidakadilan. Selanjutnya yaitu mengenai bagi hasil pertanian. Bagi hasil pertanian ini dasar hukumnya diatur dalam pasal 1 Undang-Undang 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian yang berbunyi perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian, mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara dua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan petani merupakan segala sesuatu yang dapat terpenuhi dalam hal sandang, pangan, maupun papan, sehingga petani dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan petani sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenggangan yang diraih dalam hidupnya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh akad musakoh terhadap kesejahteraan buruh Indonesia, dan yang kedua, bagaimana peningkatan kesejahteraan petani melalui musakoh. Ini hasil analisa dan pembahasannya yaitu pengaruh akad musakoh terhadap kesejahteraan buruh Indonesia. Musakoh berbagai wilayah Indonesia berpengaruh positif terhadap kesejahteraan buruh petani di Indonesia dan mampu dengan dan perawat dalam produksi antara mereka dua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan di wilayahnya masing-masing. Diterapkannya bagi hasil sistem musakoh ini berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, ada saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Meningkatnya penghasilan ekonomi pertanian ini, baik buruh petani maupun pemilik lahannya, dapat mengurangi pengangguran, peningkatan produksi pertanian dalam negeri, serta dapat mendorong pengembangan sektor real yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro. Nah, praktek musakoh yang dilakukan di negara Indonesia ini sangatlah cocok dan memberikan solusi terhadap masyarakat pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya mengandalkan dari hasil pertanian. Pertanian memiliki peranan penting dalam transformasi ekonomi pedesaan. Sektor pertanian juga akan mempengaruhi aktivitas non-pertanian di pedesaan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga keterkaitan pasar tenaga kerja. Nah, pada sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian ini memerlukan input berupa pupuk, pestisida, benih. Pada sisi konsumsi, meningkatnya pendapatan menyebabkan konsumsi rumah tangga tani ini meningkat.
yang juga berarti permintaan barang ataupun jasa yang dihasilkan sektor non-pertanian meningkat. Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan sektor pertanian di suatu daerah juga mempengaruhi aktivitas-aktivitas non-pertanian yang akan berkembang, yaitu seperti pemasaran, pengolahan, ataupun transportasi. Mengenai hasil analisa yang kedua, yaitu dengan rumusan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan petani melalui Musako. Dan analisanya itu, apabila praktik Musako ini dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka secara real diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad Musako ini akan berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi, seperti saling tolong-menolong, di mana antara pemilik tanah yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Pada dasarnya, Musako adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan buruh petani. Dalam praktiknya, sebenarnya Musako sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil. Praktik ini biasanya disebut dengan Maro, Mertelu, dan Merapat. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya hanya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan buruh petani yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh. Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, namun sudah dikenal sejak dahulu di dalam hukum adatnya wilayah masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu Musako yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia berpengaruh positif terhadap kesejahteraan buruh petani Indonesia dan mampu membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Musako adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik tanah dengan buruh dalam memproduktifkannya. Dan hasilnya dibagi antara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, yang berikutnya yaitu apabila praktik Musako dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka secara real diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad Musako akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi. Seperti saling tolong-menolong, di mana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Dan mengenai saran yaitu diharapkan bagi pengelola lahan untuk dapat mengelola lahan dengan sebaik mungkin, sehingga akan memperoleh hasil produksi yang lebih banyak. Dan bagi pemilik lahan, diharapkan melakukan akad Musako dengan buruh-buruh petani yang secara umum tidak memiliki lahan sendiri, sehingga dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.